Salam persaudaraan. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan Santo Fransiskus dalam pertobatannya. Santo Fransiskus Assisi lahir pada tahun 1882 di kota Assisi. Kota Assisi tepatnya dekat lembah Umbria. Kota Assisi merupakan model kota feodalisme. Adalah istilahnya pada umumnya di mana masyarakat itu terdiri dari kelas-kelas. Kelas bangsawan adalah kelas orang yang kaya raya yang memiliki tanah luas, dan itu merupakan kelas satu. Dan ada juga kelas bourgeois. Mereka tidak memiliki tanah, tetapi memiliki usaha seperti perdagangan, pertukangan, dan lain-lain. Sedangkan kelas bawah adalah kelas petani. Santo Fransiskus Assisi adalah berasal dari keluarga bourgeois karena ayahnya adalah seorang pedagang kain yang kaya raya. Fransiskus Assisi pada masa mudanya senang berpesta dengan teman-temannya. Dia orang yang senang bersaudara, bersosialisasi. Temannya berbicara, "Fransiskus, di sana ada pesta." Fransiskuslah yang membayari biaya pesta mereka. Santo Fransiskus memiliki cita-cita untuk menjadi seorang ksatria. Dan pada suatu ketika, Fransiskus Assisi diizinkan oleh ayahnya untuk ikut berperang. Dengan pemikiran kalau Fransiskus menang dalam perang, dia akan kembali dan dilantik menjadi seorang ksatria. Namun Fransiskus pada waktu perang tidak mengalami kemenangan, melainkan kekalahan, dan Fransiskus terpaksa dipenjara. Karena ayah Santo Fransiskus adalah orang yang kaya, maka Fransiskus ditebus oleh ayahnya dari penjara. Selama di penjara, Fransiskus sakit-sakitan. Dan ayahnya membawa Fransiskus pulang ke rumah. Fransiskus mengalami ternyata peperangan itu tidak memberikan suatu sukacita, melainkan penderitaan. Tidak hanya penderitaan bagi yang kalah, demikian juga bagi yang menang. Selama permenungan Santo Fransiskus dalam pemulihan fisiknya, dia ingin merubah hidupnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara merubah hidup. Dan akhirnya dia kembali bersama teman-temannya berpesta kembali, bersenang-senang, dan dia lupa akan cita-citanya untuk berubah. Dan suatu ketika seorang bangsawan mengajak Fransiskus kembali untuk berperang, yaitu perang salib, dan Fransiskus mengikuti saja. Dalam perjalanan menuju tempat perang, Fransiskus dan temannya beristirahat. Disitulah Fransiskus bermimpi berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berkata, "Fransiskus, siapakah yang ingin engkau ikuti? Tuhan atau hamba?" Spontan Fransiskus menjawab, "Pasti Tuhan." Dan Yesus bertanya kembali, "Jadi, kenapa engkau mengikuti hamba?" Fransiskus menjawab, "Bagaimana caranya supaya saya bisa mengikuti Tuhan?" Tuhan Yesus menjawab, "Kembalilah ke Assisi." Tentu, sesudah Fransiskus bangun, ini merupakan suatu pergulatan besar baginya, karena perang belum terjadi. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti Tuhan. Akhirnya dia kembali ke Assisi. Apa yang terjadi? Ayahnya kecewa melihat Fransiskus Assisi kembali. Dia dikatakan seorang pengecut, tetapi Santo Fransiskus tidak memikirkan itu. Dia mengisi hari-harinya dengan membantu dagangan ayahnya, menjual bahan-bahan pakaian, dan dia sering mencari keheningan, berdoa di
depan salib. Suatu ketika dia masuk ke gereja San Damiano, dia berdoa di depan salib. Dan dia mendengarkan salib Yesus berbicara dari salib. Fransiskus, bangunlah gerejaku yang hampir roboh. Dan Fransiskus spontan bergerak ingin membangun gereja San Damiano yang memang gereja itu sudah hampir rubuh. Fransiskus mengerjakannya dengan semangat. Dia memakai uangnya sendiri dan hasil penjualan kain-kain ayahnya. Ternyata ayahnya mengetahui perbuatan Santo Fransiskus. Ayahnya marah besar dan meminta uangnya dikembalikan. Ternyata Santo Fransiskus nekat. Dia tidak hanya mengembalikan uangnya, tetapi Santo Fransiskus juga melepas pakaiannya dan menyerahkan kepada ayahnya. Dan Fransiskus mengatakan, hubungan keluarga kita putus. Asal saja aku bisa membangun gereja ini kembali. Dan ayahnya pulang ke rumah dengan kecewa, sementara Fransiskus tetap melaksanakan pekerjaannya. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan menggerakkan hati teman-teman Santo Fransiskus untuk membantu membangun gereja San Damiano kembali. Banyak orang-orang yang senang dengan Santo Fransiskus. Akhirnya, gereja yang hampir rubuh itu sudah kembali berdiri dengan tegak. Dan Fransiskus melihat teman-temannya banyak sekali. Dia bertanya, Tuhan, apalagi yang harus aku perbuat? Gereja sudah selesai aku bangun. Dan ternyata Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam hati hambanya yang setia. Fransiskus membuka kitab suci dan dia mendapati nats ini. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Jangan membawa bekal, jangan membawa pakaian berhelai-helai, tetapi pergilah kan Injil tanpa memakai materi. Dan Fransiskus Asisi mengajak teman-temannya di sekitar Asisi untuk mewartakan kerajaan Tuhan dan pertobatan. Fransiskus Asisi banyak mempesona hati orang-orang yang dijumpainya. Dia mewartakan sukacita Injil dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersahabat, banyak berjumpa dengan orang-orang yang kecil, bahkan yang sakit kusta. Fransiskus berbagi jubah dengan orang yang kusta, mencium orang yang kusta, sebagaimana Yesus juga menyembuhkan orang kusta. Demikian juga Fransiskus mengkontemplasikannya dengan orang kusta, sehingga orang kusta itu siap sedia dipanggil Tuhan. Tentu Santo Fransiskus ini mewartakan Injil Tuhan, mewartakan pertobatannya, bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan kekuatan Roh Kudus. Sri Paus memanggil Fransiskus dan merestui ordo dari Santo Fransiskus, yaitu Fratum Minorum, atau dalam bahasa Indonesia adalah Ordo Saudara Dini. Santo Fransiskus berjumpa dengan seorang bangsawati namanya Santa Clara, dan mereka sepakat membuat suatu ordo kaum perempuan kontemplatif, yaitu Ordo Santa Clara yang kita kenal sampai saat ini. Ke Mesir, ke Tanah Suci, untuk membuka dialog agar perang salib dihentikan. Perdamaian untuk perang salib tidak menemukan jalan keluar yang baik. Tetapi
ada suatu kesepakatan. Santo Fransiskus dan teman-temannya boleh mengunjungi tanah suci. Tanah suci waktu itu adalah Yerusalem dan Bethlehem yang dikuasai oleh Mesir. Oleh karena itu sampai sekarang Yerusalem dijaga oleh Fransiskan. Dan Fransiskus Asisi mengatakan bahwa Yerusalem tidak hanya berada di Yerusalem. Yerusalem itu berada di dalam hati yang damai. Semua orang yang belum pernah masuk ke kota suci, yaitu Yerusalem dan Bethlehem, boleh menyaksikan melalui Gua Natal yang Fransiskus ciptakan. Dan sampai saat ini, Gua Natal itu tetap kita buat sewaktu Natal. Fransiskus Asisilah yang pertama yang menolak stigmata. Dan pada tanggal 4 Oktober, Fransiskus menghadap Tuhan. Walaupun Fransiskus sudah wafat, tetapi dia masih hidup sampai sekarang. Karena spiritualitas Santo Fransiskus itu senantiasa mewarnai hidup kita. Mewarnai hidup saya untuk hari demi hari melakukan pertobatan. Ada doa Santo Fransiskus yang menelisik batin saya selalu untuk melakukan pertobatan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Demikianlah teman-teman, jalan pertobatan Santo Fransiskus yang tidak selalu mulus, tetapi Tuhan selalu memberi jalan keluar.